Bitcoin buat kalian yang nggak tahu apa-apa, yang umum, yang awam banget, orang umum yang nggak ngerti soal Bitcoin, uang pas-pasan, gaji nggak pasti atau pendapatannya itu nggak pasti, saya sarankan untuk kalian itu nggak berinvestasi di instrumen itu ya, karena kita tuh nggak tahu dan nggak ngerti. Karena kita nggak tahu gimana caranya investasi Bitcoin itu. Jadi saya harap teman-teman itu jangan kemakan ini ya, jangan kemakan iklan atau kemakan sama ajakan teman atau apalah itu. Ujung-ujungnya kalian itu kalau apalagi kalau teman kita tuh juga nggak tahu, dia tuh juga nggak ngerti, dan dia pun perekonomian dia juga sama kayak perekonomian kita misalnya yang nggak jelas, pas-pasan juga. Jadi jangan mudah terpancing dan terpengaruh ya teman-teman. Soalnya nanti kalian bukannya investasi Bitcoin, tapi yang ada kalian itu malahan tuh terkesan tuh judi online walaupun kalian benar-benar beli Bitcoin. Jadi gini ya, tadi tuh saya kan tadi siang saya itu ada dengar live YouTube di channelnya Bro Tim. Nah, Bro Tim itu bilang setidaknya kamu itu harus ada dana darurat, dia bilang itu. Setidaknya di rekening itu harus ada 10 juta. Orang itu kerjanya di Jepang. Disaranin kayak gitu. Dan dia itu sebenarnya udah beli Bitcoin itu dengan nilai investasi 12 juta. Malahan Bro Tim suruh dia tarik semua investasi Bitcoinnya itu ditarik, dijadikan cash, karena kata Bro Tim itu ngawur kalau investasi, tapi enggak investasi beli Bitcoin itu kita itu nggak punya dana darurat, nggak punya cadangan ya. Bisa-bisa kita itu katanya makan beling. Emang benar sih. Selama ini yang orang-orang dengar dari video-video di sama Bro Tim itu, video-video dari Bro Tim itu mereka itu kan video penggalan, apalagi yang di aplikasi hitam itu videonya tuh sepenggal udah dipotong-potong gitu. Jadi kita tuh nggak tahu, ternyata dia tuh nggak ngajarin orang itu ugal-ugalan untuk ikut investasi Bitcoin, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia bilang Bitcoin itu kan fluktuatif, dia itu naik turunnya itu kita tuh nggak tahu, nggak bisa diprediksi, bisa drastis ya. Kalau naik atau turunnya itu nggak drastis, agak flat gitu ya, agak flat tuh enak. Tapi kalau dia tuh drastis naik turunnya seandainya pas harga Bitcoin itu turun drastis dan kita itu lagi perlu uang, gimana coba? Apalagi orang itu dia tuh cari uang di Jepang, dia itu merantau ke Jepang. Saya rasa memang Bro Tim itu enggak ini ya, dia itu enggak punya niat untuk menjerumuskan orang. Dia tuh memang benar apa yang dia katakan. Kita itu nggak bisa melihat orang lain, keadaan orang lain bisa makan dengan keadaan kita tuh nggak bisa. Yang Bro Tim ceritakan di aplikasi hitam itu dia menceritakan dirinya sendiri, sedangkan dia itu sudah bebas finansial. Dan kita saya nggak ngomongin orang lain, saya ngomongin diri saya aja. Sedangkan kayak saya gitu, ibu rumah tangga, penghasilan dari suami nggak pasti lagi, karena suami saya bukan kerja kantoran, bukan pegawai negeri juga. Jadi itu nggak pasti penghasilannya, dan bisa-bisa kita itu berada dalam keadaan yang memerlukan uang. Seandainya uang kita, dan orang itu dia tuh kayak bertaruh nyawa gitu loh. Saya lupa tadi namanya siapa, dia kayak bertaruh nyawa. Dia punya 12 juta ditaruh di Bitcoin, instrumen Bitcoin, dan dia nggak punya dana di bank untuk gimana ya mas, untuk ya itu untuk dana darurat. Dia itu benar-benar ngawur, kata Bro Tim itu ngawur. Saya benar-benar susah ya, saya tuh susah kadang itu orang itu nggak paham gitu posisinya. Bro Tim itu dia tuh udah bebas finansial, dia itu pendapatannya itu sangat besar. Nah, nggak bisa dibandingkan kita itu generasi sandwich, gaji juga gajinya nggak nentu, pas-pasan untuk hidup kita sehari-hari. Nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Nggak usah hal lain lah, nggak usah cerita sakit atau apa. Kadang itu rumah tangga atau misalnya teman-teman yang kos atau saya ya, ibu rumah tangga gitu, banyak loh keperluannya. Kadang tiba-tiba gas habis, tiba-tiba aja misalnya misalnya rice cooker rusak, tiba-tiba aja keperluan dapur itu tiba-tiba pengen makan ini makan itu ya. Tapi kalau makanan sih nggak terlalu pricey ya, nggak terlalu mahal gitu. Tapi kita itu kadang itu perlu loh, kadang-kadang kita nggak tahu musibah datang, misalnya kendaraan kita rusak atau apa. Nah kayak saya kemarin aja nenek saya sakit, saya itu kayak merasa bersalah gitu kalau saya nggak nengokin nenek saya tuh sakit. Makanya saya mengungkit biaya enggak ya, hanya ongkos nengokin nenek itu aja saya keluar kira-kira kurang lebih 700.000. Biaya makan itu nggak seberapa, saya tuh makan hanya 2 kali 40.000 dan 12.000 makan pop mie. 40.000 nya udah nyampe Pontianaknya, itu pun udah siang banget saya makan. Apalagi itu yang paling besar itu pengeluaran transportasinya, yang ojek lah, yang bis lah, saya itu PP kemarin itu. Nah itu aja udah 700.000 loh. Gimana coba? Gimana kalau kita itu misalnya kepepet perlu uang terus harus cairin Bitcoin, sedangkan Bitcoin itu nggak mungkin dia nggak ada potongannya ya teman-teman. Soalnya saya punya pengalaman lagi, nah nanti akan saya ceritakan di video saya yang lain. Saya punya pengalaman, saya pernah nyoba investasi nabung emas di salah satu bank BUMN. Nah dan akhirnya sudah menunggu lama tapi tidak ada hasilnya, nihil. Itu pun syukur-syukur saya nggak rugi. Semoga teman-teman bisa belajar
dari pengalaman saya, dan saya cerita ini untuk kebaikan teman-teman semua. Jangan Bitcoin orang, Bitcoin kita, orang buat bisnis apa kita ikut-ikutan tanpa tahu arah dan tujuan kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.